لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji bagi Allah segala nikmat dan dikaruniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah pada kesempatan hari subuh ini kita bisa berbagi silaturahim sekaligus menghadiri sholat subuh secara berjamaah dan juga dilanjut dengan kita akan ikuti kajian hari subuh di hari ini. Dan insya Allah itu hari subuh yang ini kita isi dengan tafsiran yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Sepuluh Khawadu. Dan insya Allah kita semuanya pada pagi hari ini mudah-mudahan satu waktu yang kurang satu apapun. Salam dan salam berdoa bagi kesanjungan daripada Rasulullah yang bisa kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, sahabatnya dan juga kita umatnya yang disolahkan dengan sholat dan berdoa. Baik berdoa, alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi dan alhamdulillah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat kita siap untuk menerima wabah ini pagi hari ini. Mari sama-sama kita ikuti kajian ahli subuh bersama Ustaz kita Ustaz Kristus Ibu Yaksi. Untuk itu mari sama-sama kita membaca dari disiapkan dulu kalau gitu ya. Dan pakai fokus. Ya, sudah siap ya. Baik, mari beberapa kita mulai. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu kepada Pak Ustaz Yusuf diserahkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Ketua DKM beserta jajaran DKM Masjid Al-Furqan yang saya muliakan dan saya hormati, jamaah Masjid Al-Furqan yang saya hormati, saya banggakan dan saya muliakan. Pertama tentu mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, atas izin dan perkenan Allah kita bisa hadir di masjid yang mulai ini untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian setiap subuh atau ahad subuh. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Kali ini kita akan mengkaji berkaitan dengan kewajiban anak kepada orang tua. Latar belakang dari pembahasan ini karena di Indonesia ada namanya Hari Ayah, jatuh pada bulan November, dan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya berkaitan dengan kewajiban orang tua terhadap anaknya atau terhadap keluarganya. Dan juga ada Hari Ibu, ada Hari Ibu yang biasanya jatuh pada tanggal 22 Desember yang lalu. Ada lagi namanya Hari Kartini, yang tidak ada itu Hari Kartono ya. Hari Kartini ada, alhamdulillah. Jadi di Indonesia banyak yang berkaitan dengan ibu dan ibu. Walaupun sekarang ayah juga sudah sudah diakui, begitu ya. Bahwa pernah dibahas pada tahun 2004, 2006 dan kemudian dideklarasikan dan diakui oleh negara pada tahun 2014 yang lalu, Hari Ayah namanya. Nah, untuk itu kita harus memahami berkaitan dengan kewajiban anak terhadap orang tua. Kita harus mendidik mereka untuk memahami kewajibannya. Dengan begitu anak-anak kita akan menjadi orang tua di kemudian hari, dan insya Allah juga akan diikuti dan ditaati oleh anak-anak mereka. Itulah tugas kita, tanggung jawab kita. Karena kalau kita meninggalkan anak soleh, dan kita sebagai orang tua soleh, insya Allah anak kita akan menjadi soleh. Allah akan jaga. Salah satu di antara kekhawatiran kita saat ini adalah anak-anak saya seperti apa nantinya kalau saya sudah meninggal dunia. Anak saya kelihatan jarang ke masjid, anak saya tidak mau ngaji, anak saya tidak mau kemudian beribadah. Ya Allah, bagaimana nih, bagaimana? Nah, tentu kita harus mendidik mereka pada saat yang bersamaan. Jangan lupa orang tuanya harus soleh. Kita ini sebagai orang tua harus soleh, bahwa Allah akan jaga di kemudian hari. Ketika orang tuanya soleh, anakku akan dijaga oleh Allah. Dalilnya mana? Disebutkan dalam surat Al-Kahfi, disebutkan di sana, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma ṣāliḥan fa arāda rabbuka yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu 'an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' 'alaihi sabra. Bahwa disebutkan dalam ayat itu ketika Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Musa, di antara kemudian Nabi Musa tidak setuju adalah ketika membangun sebuah rumah, dan setelah itu Nabi Khidir menolak untuk meminta upah kepada pemilik rumah itu. Kata Nabi Musa, ini kan kita sudah capek-capek, sudah lapar, minta dong upah kepada pemilik rumah yang kita bangun ini. Apa kata Nabi Khidir? Tidak. Adapun rumah yang dibangun ini adalah milik anak yatim. Di bawahnya tersimpan harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di masa lampau. Artinya kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Kenapa tetap terjaga harta ini sampai hari ini? Bahkan kita membangunnya supaya tidak rubuh. Kalau rubuh kan akan kelihatan tuh di bawah pintu-pintu itu, di bawah jendela itu, di bawah dinding itu tersimpan harta yang sangat banyak. Kalau rubuh itu bisa diambil oleh orang. Nah, sekarang dengan kita bangun akan tersimpan rapi dan akan dinikmati oleh anak yatim yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Kenapa kemudian masih terjaga hartanya? Allah katakan, wa kana abuhuma ṣāliḥan, karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh.
Artinya Allah jaga hartanya itu untuk anak-anaknya di kemudian hari karena faktor kedua orang tuanya soleh. Untuk itu teman-teman, mari kita solehkan diri kita, anak kita di kemudian hari Allah akan jaga. Tentu dengan cara juga kita harus mendidik mereka agar taat kepada Allah, taat kepada orang tuanya. Sebagai ada hari ayah, hari ibu sebagai pendahuluan. Bagaimana kemudian dahulu ada di Arab Saudi itu dimuat dalam sebuah koran, ada kedua anak memperebutkan pengasuhan ibunya. Nah, coba jadi ada kedua anak, cuma dua anaknya, dua-duanya laki-laki, memperebutkan pengasuhan ibunya. Selama ini dirawat oleh sang kakak. Kemudian tiba-tiba adiknya datang dari luar kota ingin mengambil ibunya ini untuk dia rawat. Gantian, kata dia, kita gantian. Maka kata kakaknya, enggak, saya tetap ingin merawat ibunya sampai kemudian ibu kita wafat dan saya pun wafat. Atau dia duluan, setelah saya wafat baru kamu bisa ambil. Sekarang nggak bisa. Nah, akhirnya karena kakaknya bersikeras untuk mengasuh orang tuanya ibunya ini, maka diajukan ke pengadilan. Mengajukan pengadilan. Wahai pengadilan, berikan keputusan kepada kami. Siapa yang berhak untuk mengasuh ibu saya ini? Ini kakak saya sudah lama mengasuhnya dan terus mengasuh, sedangkan saya juga ingin mengabdi dan mengasuhnya. Diajukan. Maka hakim mengambil sang ibu, memanggil, ibu sini. Dihadapkan di hadapan hakim di pengadilan, ditanya, ibu, kira-kira kamu lebih suka diasuh oleh siapa di antara kedua anakmu ini? Apa kata sang ibu? Wahai hakim, bahwa anak saya ini itu sama dengan mata kiri mata kanan, tidak bisa dipisahkan. Saya cinta anak ini, saya juga cinta dengan anak ini. Mata saya dua-duanya ini nggak bisa dipisah. Maka saya nggak bisa mengatakan ini enggak. Hakim kemudian mengambil keputusan. Keputusannya apa? Yang berhak mengasuh untuk ibunya ini adalah sang adik. Alasannya apa? Ada dua. Alasan pertama, karena adiknya sudah lama tidak mengasuh sang ibu, tidak pernah merawat atau sudah lama tidak merawat ibunya. Yang kedua, sang kakak semakin sepuh, semakin tua juga, maka dikhawatirkan akan berkurang pengasuhan dan perawatan terhadap ibunya, maka sekarang diambil alih oleh adiknya. Itulah keputusan pengadilan. Itu artinya memperebutkan pengasuhan ibu. Kalau kita memperebutkan memperebutkan supaya siapa yang mau ngasuh nih, kita sudah capek, kamu kok enggak ngasuh-ngasuh, saya terus. Ini justru sebaliknya. Ada beberapa kejadian nih, ibunya dititipkan di panti jompo, dititipkan di panti asuhan, padahal kedua-duanya adalah anak perempuan, tidak ada yang sanggup mengasuhnya. Tetapi pada saat yang bersama kita juga bangga. Di Sumatera Barat ada kemudian seorang ibu setelah dirawat sangat lama oleh sang kakak pun meninggal, ibunya masih hidup. Akhirnya dititipkan kepada sang adik, kebetulan itu adalah laki-laki. Istrinya kurang menerima dengan lapang dada kehadiran sang ibu di rumahnya, sang mertua di rumahnya. Akhirnya kurang perhatian, kelihatannya tidak suka. Apa yang terjadi? Sang suami menceraikan istrinya demi perawatan ibunya. Dia kemudian meninggalkan rumah ini dan berangkat bersama ibunya mengontrak rumah untuk demi merawat ibunya yang sudah sepuh. Dia lebih cinta kepada ibunya daripada sang istri. Kita beri hormat, dia mengutamakan ibunya yang sudah sepuh, apalagi matanya sudah tidak melihat lagi, dan kemudian mendapatkan respon baik positif dari masyarakat. Jadi begitulah kira-kira fenomena yang terjadi saat ini. Pada saat yang bersamaan juga ada yang sangat peduli dengan ibunya, ada juga yang kemudian menelantarkan ibunya, padahal itu adalah taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebutkan di sini kisah Uwais Al-Qarni. Ini sebagai muqaddimah supaya kita tahu bahwa dahulu kala ada orang yang sangat peduli dengan ibunya, orang tuanya, dan itu menjadi contoh untuk kita semua agar juga peduli dengan sang ibu. Uwais Al-Qarni sering kita dengar ya kisahnya, orang Yaman yang kemudian ketika itu sangat menghormati ibunya, merawat ibunya. Ibunya ini sudah tua renta, tidak bisa melihat dan tidak bisa berjalan. Dia lumpuh dan tunanetra. Coba, tunanetra dan sekaligus lumpuh.
Tapi Uwais Al-Qarni itu sangat peduli dengan ibunya. Dia merawatnya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh dedikasi. Dia sangat perhatian kepada sang ibu. Dia merawatnya. Tinggal satu permintaan ibunya yang belum dipenuhi. Apa itu? Wahai anakku, aku ingin berangkat haji. Waduh, bagaimana ini? Mau berangkat haji, sedangkan Yaman dengan Arab Saudi itu tentu ketika itu belum ada sarana transportasi yang modern, paling onta, tapi dia punya onta juga, dia miskin. Maka apa yang dia lakukan? Gimana cara memberangkatkan ibu saya, sedangkan saya juga termasuk kategori miskin, kemudian ibu saya harus tidak bisa berjalan, tapi tidak putus asa dan kemudian menyerah begitu saja. Maka dia membeli seekor anak lembu, anak sapi. Dia lakukan membeli seekor anak sapi, bukan sapinya tapi anaknya. Lalu apa yang dilakukan dengan sapi itu? Dia gendong. Setelah dia beli, gendong sapi itu dari rumahnya ke gunung, bolak-balik setiap hari. Sampai kemudian sapi itu sudah beratnya sekitar 100 kilo. Dia tetap berlatihan menggendong sapi itu dari rumah ke gunung. Orang tidak tahu buat apa ini. Kayaknya Uwais gila kali ini orang. Padahal orang soleh. Ini untuk dia lakukan gendong sapi. Setelah 8 bulan dia lakukan itu, bolak-balik menggendong sapi itu. Datanglah musim haji. Ternyata tujuannya adalah untuk melatih ototnya agar dia bisa menggendong ibunya dari Yaman menuju Arab Saudi. Dia lakukan itu, dan sehingga nanti ototnya sudah siap. Pada musim haji dia pun berangkat haji bersama dengan ibunya, digendong dari Yaman menuju Arab Saudi. Tiba di sana, tawaf selesai semua di sana di prosesi haji. Nabi Uwais pun berdoa, semoga ibuku mendapatkan surga. Bukannya ibunya mendoakan anaknya, tapi justru Uwais Al-Qarni, mudah-mudahan ibuku mendapatkan surga. Kata ibunya, kenapa engkau berdoa begitu? Kata dia, dengan ridhomu kepadaku, dengan engkau masuk surga dan engkau pun ridho kepada saya berharap juga dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tuanya. Apa yang terjadi? Penyakit sopanya ini hilang kemudian karena dia ada penyakit kulit. Tinggal satu penyakit yang belum hilang. Tidak hilang begitu ya. Ternyata itu menjadi tanda nanti karena dia memiliki kelebihan. Setelah itu berangkat ke Madinah, ingin bertemu dengan, ada yang mengatakan ingin bertemu dengan Nabi, ada yang mengatakan dalam riwayat yang lain itu adalah belakangan, tapi ingin bertemu dalam sebuah riwayat dia ingin bertemu dengan Nabi, tapi Nabi tidak ada di rumah dan hanya ada Siti Aisyah. Kemudian izin segera pulang ke Yaman kepada Siti Aisyah dan salam buat Rasulullah. Setelah Rasulullah pulang dari peperangan, bertanya siapa tadi yang datang? Namanya Uwais Al-Qarni. Apa komentar Rasulullah? Rasul mengatakan dia penghuni langit walaupun masih ada di bumi ini. Riwayat yang lain menyebutkan bahwa memang dia bukan tidak bertemu dengan Nabi dan bukan hidup di zaman Nabi, tetapi Rasulullah mengatakan nanti ada orang yang tinggal di Yaman. Ya, apabila kalian minta ampun kepada Allah lewat dia, pasti diampuni. Apabila kamu minta ampun kepada Allah melalui dia, pasti diampuni. Tandanya apa? Ada bekas di sini. Ada karena saking selamat menggendong ibunya, ada bekas di bagian-bagian inilah pundak lah begitu ya. Nah, kemudian Umar ketika berangkat ke Yaman mencari siapa orang ini, Uwais Al-Qarni, mana orangnya? Bertemu dan minta ampun. Begitu tingginya derajatnya sang Uwais Al-Qarni di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena merawat siapa tadi? Sang ibu. Nah, itulah. Jadi kita ini kalau merawat orang tua jangan sampai merasa lelah. Ikhlas. Di balik itu Allah memberikan ridho yang sangat tinggi, penghormatan yang sangat luar biasa. Berikutnya supaya kita semakin ada namanya kisah Juraij Bani Israil. Tapi ini hadisnya ya. Terkait dengan Juraij ada lagi, tapi ini tidak hidup di zaman Rasul, hidupnya di zaman Bani Israil.
Rasul bersabda, "Ma takallama mauludun minan nas fi mahdi illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Jurayj." Qila ya Nabi Allah ma sahibu Jurayj? Qala fa inna Jurayjan kana rajulan ra'iban fi sawma'atillah wa kana ra'i baqaran ya'wi ila asfali sawma'ati wa kanat imra'atun min al-qaryati ikhtalifu ila ar-ra'i fa atat ummuhu yawman fa qalat ya Jurayj wa huwa yusalli fa qala fi nafsi usalli ummi wa salati fara'u an yusir salata thumma sarikhat fi salis faqala fi nafsi au ummi wa salati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak adalah anak bayi yang masih dalam ayunan yang bisa berbicara kecuali dua. Walaupun dalam hadis yang ini ada tiga sebenarnya. Dalam hadis ini ada dua, bahwa tidak ada satupun kemudian bayi yang masih dalam ayunan, masih dalam gendongan kecuali mampu berbicara. Yang pertama adalah Isa putra Maryam. Isa itu bisa bicara dia. Sejak dalam ayunan sudah bisa bicara dalam surat Maryam. Ya inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ketika itu mampu berbicara, ketika ditanya ibunya, kamu pezina ini, masa punya anak, enggak punya suami, mana buktinya kamu? Kata siapa namanya Siti Maryam memberi syarat ilai, memberi isyarat, itu tanya tuh anak saya tuh yang masih dalam ayunan, tanah dia. Kata masyarakat, mana mungkin bisa berbicara, dia masih kecil, masih bayi, nggak mungkin. Maka tiba-tiba dari mulut Nabi Isa yang masih bayi mengatakan, inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Aku adalah hamba Allah. Allah memberikan kepada saya kitab Injil dan menjadikan saya sebagai nabi. Aku berbuat baik kepada ibuku. Coba, ibuku, nggak ada ayahnya. Aku berbuat baik kepada ibuku. Itu memperjelas bahwa Siti Maryam bukan pezina, tetapi melahirkan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua kata Rasulullah, dan sahibu Jurayj, orang yang hidup di masa Jurayj. Maka para sahabat, qila wa ma Jurayj ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa itu Jurayj? Dia nggak pernah mendengar kata Jurayj. Kalau Nabi Isa sering, Siti Maryam sering, tapi mengenang kata Jurayj, para sahabat bertanya, wa ma Jurayj? Siapa itu Jurayj? Kata Rasulullah SAW, adalah seorang yang dulu pernah hidup di zaman Bani Israel. Dia adalah seorang pendeta yang dia menginjil di gereja sendiri. Punya gereja sendiri dan dia di situ menjadi pendetanya, rahibnya. Dan di bawah gereja itu, kemudian tingkat di bawah gereja ada yang menempati, siapa dia? Pengembala sapi. Kemudian bernaung di sana, berlindung di sana, tinggal di sana. Wa kanat imratun min al-qaryah ikhtalifu ila ar-ra'i. Malam-malam tiba-tiba datang seorang perempuan menggoda dia. Menggoda dia. Wahai pengembala sapi, rasa-rasanya malam ini dingin kedinginan ini, supaya untuk menghangatkan suasana kita berzina dia antara perempuan tadi dengan siapa? Pengembala sapi. Tiba-tiba perempuan itu kemudian, atau sebelum itu, fa'atat ummu, satu hari. Ini ceritanya sudah terputus tadi, bahwa dia seorang perempuan berzina dengan pengembala kambing, pengembala sapi yang hidup di bawah gereja itu. Satu ketika ibunya datang, ibu Jurayj datang kepada Jurayj. Wa huwa yusalli, sedangkan ketika itu dia sedang salat, sedang beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunya mengetok pintu, Jurayj. Dia berpikir, ibuku kah atau salatku? Ibuku atau salatku? Saya melanjutkan salat atau membukakan pintu untuk ibuku? Akhirnya dia memutuskan lebih mengutamakan salatnya daripada membukakan pintu untuk ibunya. Maka ibunya kembali berteriak yang kedua kalinya, Jurayj. Dia lagi berpikir, masih sholat. Dia berpikir, ibuku atau sholatku? Ibuku saya bukakan pintu atau saya lanjutkan sholat? Akhirnya dia berkeputusan mengapa melanjutkan sholatnya. Ibunya kembali mengetuk pintu yang ketiga, Jurayj. Akhirnya Jurayj juga tetap saja melanjutkan sholatnya, mengutamakan sholatnya daripada membukakan pintu
pintu untuk ibunya. Maka ibunya pun kemudian bersumpah, falam yujab, karena tidak dijawab. Faqalat la amatakallahu ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat thumma sarafat. Demi Allah wahai Juraij, kamu tidak akan mati sebelum engkau diperlihatkan, dihadapkan di hadapan para pezina, para pelacur. Engkau nanti akan dipertontonkan di hadapan para pelacur. Setelah itu ibunya pun meninggalkan rumah itu. Nah, gitu doang. Jadi meninggalkan rumah itu tanpa bertemu dengan Juraij, tidak bertemu dengan Juraij. Fa'atal madiku bitilkal mar'ati walad. Perempuan tadi yang berzina melahirkan dia yang berzina dengan tukang apa tadi? Ar-ra'i baqar, pengembala sapi. Perempuan itu punya anak, beranak dia. Faqala, dipanggil oleh raja, sini, siapa yang menghamili kamu sampai punya anak begini? Qalat Juraij, yang menghamili saya sampai punya anak Juraij. Wah, tertuduh Juraij, padahal yang menghamili siapa? Pengembala sapi. Maka raja bertanya, Juraij yang punya gereja itu, yang punya rumah ibadah? Iya, itu dia yang menghamili saya. Maka raja memberi instruksi, hancurkan gereja itu, hancurkan. Masa berlindung di balik agama, gak jelas dia. Ternyata kalau sekarang dia kan yang berlindung di balik agama, menggunakan agama sebagai topeng, menggunakan agama sebagai cara untuk menipu rakyat. Begitu kan sering kita dengar. Ini juga raja pandangannya begitu. Ini benar-benar hanya menjadikan gereja sebagai tempat untuk berzina, berselingkuh di sana. Dipanggil dia, hancurkan gerejanya. Setelah itu kemudian panggil ke sini. Lalu dipanggillah siapa tadi? Juraij. Dan dia diikat tangannya, diikatkan di lehernya, begini dia. Dibawa ke sana, dipermalukan. Nah, ketika kemudian datang ke sana, di samping ini sudah banyak dayang-dayang ya, para pelacur yang sudah terbiasa berzina dengan siapa begitu, perempuan banyak berjejer situ. Dilihat semua, ini Juraij. Dihadapkan di sana, lalu ditanya, ini apakah benar ini? Kata perempuan, ini anak kamu. Anak kamu ini. Kata Juraij, ini mana anaknya? Itu anak kamu itu, kata pesan perempuan. Lalu datanglah Juraij. Ayo, beri kesempatan saya bertanya kepada anak itu. Ditanya, "Man abuk?" Wahai anak, siapa bapak kamu? Kata dia, "Ra'il baqar." Bapak saya adalah pengembala sapi. Wah, baru raja tahu, ya Allah, salah bertindak ini. Ternyata bapaknya benar. Ini tidak berdusta. Sang bayi bisa berbicara bahwa bapak saya adalah Juraij. Maka raja menyesal, dipanggil Juraij. Raja berkata kepada Juraij, "Juraij, karena gereja kamu telah dihancurkan. Apakah saya harus membangun dengan bahan itu emas? Saya ingin bangun kembali gereja kamu dengan emas." Karena kata dengan bahannya dari emas. Kata sang Juraij, enggak usah. Dengan perak, kata dia, saya enggak. Terus bagaimana cara membangun kembali? Kata Juraij, bangun kembali gereja itu seperti semula. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangi, jangan sampai emas, bahan bakunya dari emas, bahan bakunya dari perak. Bangun kembali seperti semula. Ketika Juraij tadinya sebelumnya di hadapan para pelacur, dia tersenyum. Sebelum tadi di hadapan raja, dia bertemu dengan para pelacur, dia tersenyum. Maka raja pun bertanya, "Kenapa kamu ketika bertemu dengan sang pelacur yang banyak tadi itu, kenapa kamu tersenyum?" Kata Juraij, aku teringat. Aku teringat, ibuku pernah bersumpah, la amatakallah, engkau tidak akan mati, demi Allah engkau tidak akan mati sebelum diperlihatkan di hadapan para pelacur. Ternyata ini doa ibu saya. Inilah doa ibu yang makbul. Engkau tidak akan mati sebelum engkau diperlihatkan di hadapan para pelacur. Engkau tidak melacur, engkau tidak berzina, hanya dipertontonkan di hadapan para pelacur. Nah, jadi alhamdulillah doa ibu makbul. Coba bayangkan kalau ibu mengatakan engkau tidak akan mati sebelum berzina dengan pelacur. Waduh, bahaya banget. Tapi sayangnya doa ibu adalah engkau tidak akan meninggal sebelum engkau dipertontonkan di hadapan para pelacur. Itulah yang membuat saya tersenyum. Ini doa ibu saya ketika saya tidak bukakan pintu. Dia bersumpah, la amatakallah,
ya Juraij hatta tanzura fi wajhil mumisat. Engkau tidak akan meninggal sampai wajahmu dipertontonkan di hadapan para pelacur. Bahaya doa ibu ya. Hati-hati kalau ibu berdoa marah, itu dikabul oleh Allah. Itu doanya siapa tuh? Ya, doa ibu dari Imam Masjid Haram As-Sudais. Itu ibunya, karena Sudais termasuk anak bandel. Ketika masih kecil badannya minta ampun, tetapi ibunya berdoa dengan yang baik, semoga anak saya menjadi imam di Masjidil Haram. Anak bandel tetap ibunya doanya bagus. Ya Allah, semoga anak saya kelak menjadi salah satu imam di Masjidil Haram. Apa yang terjadi? Menjadi imam dan sekarang menjadi ketua imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Jadi jangan sampai orang tua mendoakan yang buruk-buruk kepada anaknya dalam keadaan marah sekalipun. Doakan yang baik-baik, Allah akan dengar, Allah akan kabulkan insyaallah. Itulah beberapa kisah. Kisah pertama tadi berkaitan dengan apa namanya, seorang dua anak yang memperebutkan pengasuhan ibunya. Yang kedua, kisah dari Juraij. Yang ketiga, kisah dari Uwais Al-Qarni. Itu semoga menjadi pembelajaran bagi kita betapa pentingnya kita mengasuh orang tua dengan sebaik-baiknya. Lalu apa yang melatar belakang mereka memberikan perhatian yang sangat luar biasa kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya? Ini yang kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, bahwa ini yang dipahami oleh mereka, dan kita pun bisa. Kalau kita amalkan ini semua, insya Allah kita pun mendapatkan seperti yang mereka telah dapatkan. Satu, kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Kedua orang tua dulu ya. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha adh-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan Tuhanmu telah merintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Bayangkan, digandengkan antara ibadah kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sangat luar biasa. Ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini bukan hanya ini, ada beberapa ayat yang menjelaskan, seperti dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'in wa bil walidaini ihsana. Dalam surat Luqman, wa wassaynal insana bi walidayhi hamalathu ummu, bahwa hendaklah kamu berbuat baik kepada Allah, kepada kedua orang tuamu. Itu dijelaskan setelah Allah mengatakan jangan berbuat syirik kepadaku. Jadi banyak ayat yang menjelaskan betapa tingginya nilai kepada orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sehingga digandengkan dengan menyembah kepada Allah semata. Apabila keduanya atau salah satu di antara keduanya sampai berumur lanjut dan dalam pemeliharaan, maka sekalikan jangan kau. Bagaimana kita cara berbuat baik kepada kedua orang tua? Ini dia, dalam ayat ini ada 5 cara kita berbuat baik. Ingat ya, ketika orang tua sudah lanjut usia, al-kibar disebutnya. Kalau baru pensiun, masih kuat, masih sehat, masih dapat gaji bulanan, itu mah kita berbuat gampang. Tetapi ketika tidak bisa ada harapan lagi, sudah tinggal diasuh terus, tidak bisa gerak mungkin, sudah muda, sudah renta dan seterusnya, maka beginilah cara kita berbuat baik kepada mereka. Apa? Pertama, janganlah katakan kepada keduanya, ambilkan air, masa baru minum minta air lagi. Ambilkan makanan, jangan sampai begitu, jangan sampai. Yang kedua, jangan membentak mereka karena sudah lelah mengasuh mereka, sudah capek mengasuh mereka, permintaannya sama, sudah dikasih juga sama lagi, minta lagi. Jangan pernah membentak sekali, itu membahayakan masa depan kita di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, justru ucapkanlah perkataan yang mulia, wa qul lahumu qawlan karima. Ada apa ibu? Minta bantuan apa? Yang keempat, rendahkan diri hadapannya. Walaupun kita ini sarjana, walaupun mungkin dia posisinya bagus di kantor, tetap saja kita ini hadapan mereka itu seperti anak kecil. Jangan sampai berlagak begitu. Saya kan jangan, rendahkan diri hadapannya.
muliakan dia. Terakhir, selalu mendoakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, sayangi dia seperti mereka menyayangi saya ketika masih kecil. Ya, masih kecil. Itu sekali lagi bahwa mungkin di antara kita masih ada orang tuanya yang masih hidup. Kesempatan ini digunakan untuk kemudian berbuat baik kepadanya. Kita mungkin saja tidak punya lagi orang tua, didik anak kita agar bisa melakukan nanti di kemudian hari ayat ini, supaya mereka sudah siap bahwa saya bukan sekedar lahir tanpa pengabdian, saya dilahirkan untuk mengabdi kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, supaya nanti mereka itu tidak berdurhaka kepada kedua orang tuanya yang membahayakan keselamatan akhiratnya. Didik mereka. Yang kedua, mempergauli dengan baik dalam masalah dunia. Bagaimana kalau dia menyuruh kita untuk melakukan keburukan, apa kita harus taat? Melarang kita untuk taat kepada Allah, apakah kita harus taat kepada mereka? Ada batasannya. Ini batasannya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma. Apabila keduanya memerintahkan kepadamu untuk berbuat syirik kepada Allah, janganlah ikuti. Jangan ikuti. Kalau kita dilarang untuk berbuat baik atau diperintah untuk berbuat syirik, berbuat maksiat, fala tuti'huma. Jangan, tidak ada ketaatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apabila kita disuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai juga dalam urusan dunia kita juga ikut-ikutan karena kita sudah dilarang salat, akhirnya kita tidak berbuat baik kepada mereka. Allah katakan wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Berbuat baiklah dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah dunia. Pergauli dia dengan baik. Anakku, walaupun dia mungkin berbuat syirik atau kita disuruh untuk tidak salat, jangan salat. Tetap saja, wahai anakku ambilkan air minum, siap. Wahai anakku belikan baju baru, siap. Wahai anakku antarkan saya ke rumah sakit, siap. Wahai anakku saya ingin bertemu dengan teman-teman saya yang sebaya, siap. Jangan mengatakan, wah gara-gara kamu berbuat menyuruh saya untuk tidak salat, saya tidak boleh. Enggak. Kata Allah, enggak. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergauli dalam urusan dunia dengan baik, dengan baik. Ayat ini turun berkaitan dengan seorang sahabat yang ibunya kemudian ingin bunuh diri ketika dia tidak mau kemudian taat kepada ibunya dan tidak mau meninggalkan agama Islam. Nah, jadi ada seorang sahabat yang memang sangat patuh kepada ibunya, tiba-tiba masuk Islam, ibunya masih dalam kekafiran, ibunya maksa dia untuk kembali kepada kekafiran dan mengancam dia untuk bunuh diri, bahwa saya akan bunuh diri. Apa kata sang anak? Wahai ibuku, sekiranya engkau punya jiwa banyak, mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati, hidup lagi, aku tidak akan meninggalkan agama Islam. Walaupun kamu bunuh diri, setelah itu hidup lagi, bunuh diri lagi, aku tidak akan meninggalkan agama Islam. Turun ayat ini bahwa memang tidak boleh taat kepada ibu apabila menyuruh kita untuk melakukan maksiat. Ini sebagai dukungan kepada sahabat, apa yang Anda lakukan benar adanya. Jadi kita juga begitu ya. Jangan sampai kita disuruh berbuat syirik, akhirnya kita taat demi ibu atau demi ayah. Enggak. Dalam hal urusan akhirat kita hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal dunia jangan sampai kita mengabaikan hak-hak ibu yang merupakan kewajiban seorang anak. Begitu jalan keluarnya. Yang ketiga, ridho Allah bergantung pada ridho orang tua. Kenapa tadi Al-Qarni, kenapa Juraij sangat patuh kepada ibunya, kenapa orang Arab memperebutkan pengasuhan ayahnya, pengasuhan ibunya? Ini antaranya bahwa ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Hati-hati, waspada. Bila orang tua ridho, insya Allah ridho kepada kita juga. Begitu orang tua marah, murka gara-gara perbuatan kita, suka menyakiti hatinya, suka kemudian membentak-bentaknya, maka kemudian dia murka, maka Allah pun akan murka kepada kita. Karena orang tua yang menjadi
menjadi sebab kita ada di dunia ini. Jadi semakin tinggi perbuatan baik seorang kepada kita, maka balasannya pun harus kita lebih banyak berbuat baik kepadanya. Begitu logikanya. Jadi semakin banyak orang itu berbuat baik kepada kita, maka semestinya kita harus membalasnya juga dengan jauh lebih baik. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha." Apabila orang memberikan selamat kepada Anda, maka ucapkan selamat kepada dia yang setara atau lebih. Yang setara atau lebih. Ternyata yang paling berjasa atas kita di atas permukaan bumi ini adalah kedua orang tua. Dengan orang tua kita bisa ada di atas permukaan bumi ini. Maka jangan sampai kita menyakiti hatinya menjadi murka dan akhirnya menjadi murka. Allah pun akan murka dengan kemurkaan orang tua kepada kita. Yang keempat, merugi dan celaka anak bertemu orang tua sepuh dan tidak jadi masuk surga. Tidak jadi masuknya. Jadi kalau sudah ada orang tua di hadap, itu peluang untuk masuk surga. Mana dalilnya? Kata Rasulullah, "Ragiba anfu rajulin tsumma ragiba anfu tsumma ragiba qila man ya Rasulullah qala man adraka abwahi 'indal kibar aw udama kilaihuma falam yadkhul jannah." Kata Rasulullah, celaka sampai 3 kali. Celaka dia. Para sahabat bertanya, siapa mereka yang celaka ya Rasulullah? Sampai dulu lagi 3 kali. Kata Rasulullah, orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya di saat orang tuanya sudah renta, kemudian tidak menjadikan dia masuk surga. Celaka dia. Orang tuanya ada di hadapannya, dia kemudian ada siap diasuh, tapi tidak menjadi sebab dia masuk surga, tidak menjadikan pengasuh orang tua menjadi sebab masuk surga. Artinya dia abaikan orang tuanya, tidak diperhatikan dengan baik. Kalaupun orang tua masih di kampung, teleponnya sekali sebulan. Kalaupun ditelepon juga kemudian terkadang malas-malasan angkatnya, kemudian jarang pulang ke kampung untuk menengok orang tuanya, tidak peduli, tidak ini lagi, tidak pernah ngirimin uang. Bukan berarti karena orang tua walaupun kaya, jangan melihatnya bahwa ini ada nilainya, enggak, sekedar menghibur orang tua. Anak saya sangat perhatian di kota, perhatian terhadap saya. Walaupun saya punya uang, alhamdulillah dikirimin uang juga. Itu artinya apa? Perhatian kita kepada mereka itu harus ada. Merugi kalau masih ada orang tuanya kemudian tidak menjadi sebab masuk surga. Di sini sih masih muda-muda semua ya, alhamdulillah. Umurnya kelihatannya Pak Abbas paling masih Pak Ketua DKM kelihatannya yang paling tua di sini. Umurnya sekitar 40-50 tahun. Teman-teman ini masih muda-muda semua, alhamdulillah. Artinya peluang masih ada orang tuanya kelihatannya, ada yang masih punya orang tua di ini. Kecuali Pak Haji, umurnya kelihatan masih muda juga dia. 70-an ada Pak Haji ya. Masya Allah. Itu begitu. Jadi justru anaknya harus berbuat baik. Ini peluang untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Juraij kemudian Wais Al-Qarni itu melakukan ini semua demi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut barat ya. Kalau kita terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh barat, dititipkan di panti jompo, ya Allah, orang tua dititipkan di panti jompo ngapain? Ini jangan terpengaruh karena ingin membebas, ingin kemudian itu jangan sampai itu terjadi. Yang kelima, bahwa ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua itu amal terbaik setelah sholat tepat waktu. Coba ditempatkan di urutan kedua. Katakan ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, saat Rasulullah SAW, ayyul amal yahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah? Kata Rasulullah, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Jadi teman-teman yang sering kita dengar di Riyadhus Shalihin, walaupun ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan salat pada waktunya? Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah salat di awal waktu. Azan berkumandang, beberapa menit kemudian diqomat, salat berjamaah, itulah salat yang paling utama. Itulah amal terbaik. Maka kita jangan sampai sering ketinggalan salat berjamaahnya. Begitu azan berkumandang kita kemudian ikut salat di sana, insyaallah itu yang terbaik. Setelah itu ditanya lagi, ayul amal apa lagi setelah itu yang paling baik dan paling dicintai di sisi Allah? Kata dia,
birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi ternyata amal terbaik adalah setelah sholat pada waktunya, tepat di awal waktu, adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah itu apa lagi? Baru al-jihadu fi sabilillah, berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, merawat orang tua sama pahalanya dengan berhijrah. Merawat orang tua sama pahalanya berhijrah. Ada seorang sahabat yang ingin berhijrah, bahkan sudah berbaiat kepada Allah, berjanji setia, bersumpah setia, ya Allah, ya Rasulullah, aku ingin berhijrah bersamamu. Rasul bertanya, apakah kamu masih ada orang tua? Iya, masih. Dia lagi menangis karena aku ingin tinggalkan. Apa kata Rasulullah? Kembali kepada keduanya, jadikan dia bergembira setelah engkau membuat dia menangis. Kembali, gak usah hijrah. Rawat orang tua dulu dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Para ulama mengatakan bahwa merawat orang tua sama tingginya pahalanya dengan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya mau ke Bekasi nih. Enggak, orang tuaku masih ada di Palembang. Apakah saya berhijrah ke Bekasi? Jak, di sini aja. Nah, dengan merawat orang tua di Palembang itu sama pahalanya dengan pindah tempat, pindah kerja di Bekasi atau di tempat yang lain. Bahkan merawat orang tua sama pahalanya dengan jihad perang. Jihad perang. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastadanu fil jihad faqala ahyun walidayk qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, dia meminta izin ikut berjihad, berperang. Rasul bertanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Lelaki itu menjawab, iya. Rasul bersabda, berjihadlah di sisi keduanya. Artinya sama pahalanya, berjihad dengan merawat kedua orang tua. Mendahulukan bakti kepada ibu dari ayah. Ini dia. Setelah kita bahas dua-duanya kita harus berbuat baik kepadanya, maka didahulukan ibu, Cuma para ulama mengatakan begini, jikalau ada ibu dan ayahnya bersengketa, berantem, jangan membela salah satu di antara keduanya, justru damaikan. Jangan berpihak ya. Ibu saya bela, ayah saya kemudian kecam. Enggak. Mana dalilnya? Kata Allah dalam surat ini bahwa hendaklah kamu berbuat baik kepada keduanya. Itu dalilnya. Hendaklah kamu berbuat baik kepadanya. Jangan berpihak. Jangan berpihak. Tapi sekiranya ada dua perintah yang sama, datang ibu dari ayah, mana yang dahulukan? Ini dia penjelasannya. Qala jaraju Rasulullah sallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati qala ummuk qala thumma man qala thumma ummuk qala thumma man qala thumma ummuk qala thumma man qala thumma abuk. Ada seorang datang bertanya kepada Rasul, kepada siapakah saya harus berbakti, mendahulukan bakti saya kepada kedua orang tua saya? Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi menjawab, ibumu. Kemudian setelah itu bertanya lagi, setelah itu kepada siapa lagi? Kata Rasul, ummuk, ibumu. Kata setelah itu kepada siapa lagi? Kata Rasul, ummuk, ibumu. Baru yang keempat, kepada siapa lagi setelah itu? Baru kata Rasul, abuk, bapakmu. 3 berbanding 1. Jadi sekiranya ada perintah ibu, ada perintah ayah, dahulukan ibu. Ini dalilnya bahwa mendahulukan, mengutamakan ibu itu harus didahulukan daripada kepada ayah. Tapi jangan iri juga ya. Jangan cemburu, jangan ya ini saya yang ngasih cari nafkah, kok anak saya lebih taat kepada ibunya. Ini memang dalilnya begitu. Lalu para ulama menjelaskan kenapa 3 berbanding 1. Apa sebabnya kok ibu lebih dahulukan daripada ayah? Karena inilah tiga hal tidak bisa dilakukan oleh ayah. Cuma ibu, dan ini taruhannya nyawa. Taruhannya adalah perjuangan jihad. Maka didahulukan ibu karena memang 3 nggak bisa dilakukan oleh ayah. 1 apa? Hamil 9 bulan 10 hari, terus ke bawah kemana-mana, kemudian terkadang mual, tidak bisa naik motor juga, tidak bisa naik pesawat ketika masih hamil muda. Itu mau berangkat kemana nggak bisa dia, maka dia merelakan itu semua demi anak dalam kandungan. Jadi kalau dia mengatakan laki-laki bisa hamil itu mah orang stres bele-bele, nggak ada di dunia laki-laki yang nggak ada rahimnya. Katanya dia di Amerika ada kemudian pasangan kalau laki-laki sama laki-laki
LGBT apalah begitu ya. Jadi homo yang namanya. Pasangan ini bisa hamil. Wah, itu mah bohong. Yang paling juga apa namanya yang ditaruh di perutnya paling balon. Supaya kelihatan hamil. Balon doang, nggak ada itu, nggak ada isinya. Masa laki-laki hamil? Dari dulu nggak ada dia, nggak ada. Yang kedua, ibu ini yang dia bisa lakukan oleh sang ayah apa itu? Melahirkan di tempat yang sempit dengan beratnya tadi berapa 2 kilo, bisa kemudian waduh taruhannya nyawa, tapi dia rela untuk itu semua demi kebaikan anaknya. Luar biasa. Yang ketiga yang tidak dimasuk oleh ayah adalah menyusui 2 tahun, memelihara menjaga 2 tahun. Mana ada laki-laki bisa menyusui? Bayang terus menangis, ganti pempes dan seterusnya. Yang bisa itu cuma ibu. Itulah ibu, pengabdian ibu. Maka wajar 3 kali berbanding 1, 3 berbanding 1. Ummuk, summa abuk. Ibumu, kemudian bapakmu. Begitulah Islam mengatur ketaatan kepada keduanya ya. Jadi tadi sudah jelas bahwa ketika disuruh melakukan syirik jangan ikuti, tapi dalam hal dunia berbuat baik. Mana dahulukan kalau ibu dengan bapak? Dahulukan ibu, jelas semuanya. Sebab-sebab wajib mendahulukan hormat kepada ibu ini dia. Di antaranya wawasainal insani biwari hamalatu, dia hamil ke apa nih? Udah bunyi? Berapa menit lagi? Oh, 10 menit lagi. Jadi ini alasannya tadi sudah disebutkan ya. Kemudian ini sampai syahid, kalau ada ibu melahirkan termasuk syahid non perang. Ada 9, ada 7. Perhatikan ini. Ini masuk dalam kategori mati syahid tapi non perang. Artinya tetap harus dikafani, disolatkan, dimandikan. Tapi pahalanya besar dan masuk kategori syahid non perang. Siapa saja? Korban wabah taun. Kalau dia meninggal kemarin ketika corona, COVID-19, insya Allah syahid dia. Yang kedua mati tenggelam, tiba-tiba kemudian terbawa lumpur di Aceh, itu dia mati syahid insya Allah. Yang ketiga penderita penyakit lambung, liver, termasuk mungkin penyakit jantung ya. Ada teman saya dokter, ketika ada pertemuan tertentu setiap pekannya dia goib. Kenapa goib? Ada 4 pasien saya karena serangan jantung, kan nggak bisa ditinggal. Serangan jantung 4 orang, di lain gimana? Pasang kateter lah, apalah begitu, luar biasa. Jadi teman-teman yang sakit-sakit liver itu bagian, tapi jangan doa juga supaya sakit ya, enggak. Tapi sekiranya ada, maka insya Allah itu bagian meninggal nanti dalam keadaan mati syahid. Yang keempat, mati karena penyakit perut, tiba-tiba sakit mules begitu ya. Tapi jangan disengaja, makan cabai banyak-banyak supaya mati syahid, ya itu mah bunuh diri namanya. Enggak, ini kebetulan mules, pulang dari sini, ya Allah, pulang. Tiba-tiba meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepulang dari salat subuh di Masjid Al-Furqan tadi, pulang ke rumah buang-buang air, meninggal, mati syahid insyaallah. Tapi mudah di sini aman semua ya insyaallah. Ya Allah panjang umur lah. Berikutnya yang kelima, korban kebakaran adalah syahid. Di Jakarta tiba-tiba meninggal 22 orang. Itu kebakaran, sengaja tidak sengaja, wallahu a'lam. Iya, kan itu pengatur drone untuk memantau situasi ini, tiba-tiba kebakaran. Disengaja atau tidak sengaja, wallahu a'lam ya. Tapi ada anak teman itu meninggal umur 23 tahun, masuk kategori kebakaran. Yang keenam, mati tertimpa reruntuhan, termasuk di antaranya adalah tabrakan. Ini dia, mati tertimpa reruntuhan yang di Surabaya, di Jawa Timur, pesantren rubuh. Yang ketujuh, ibu yang meninggal karena melahirkan, mati syahid dia insya Allah. Itulah 7 poin masuk kategori syahid non perang. Maka perjuangannya luar biasa. Allah haramkan 3 perkara dan benci 3 perkara. Di antaranya durhaka kepada ibu. Siapa mereka? Allah haramkan 3 perkara dan benci 3 perkara. Ini dia. Allah haramkan 3 perkara. Berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian. Jangan sekali-kali karena kita sudah banyak uang merendahkan martabat ibu. Jangan sekali-kali. Karena itu Allah haramkan 3 perkara. Maksudnya kalau dia lakukan masuk neraka. Yang kedua,
ketiga, mengubur anak perempuan hidup-hidup di zaman jahiliyah. Ketika ada perempuan ingin melahirkan, biasanya melahirkan di padang pasir. Di situ sudah siapkan lubang. Apabila kemudian yang keluar dari rahim sang ibu adalah perempuan, dibiarkan jatuh ke dalam lubang itu, tinggal ditutupi, langsung ditutup dengan dikubur hidup-hidup. Tapi kalau laki-laki diangkat dan orang tuanya sangat bangga, sangat bahagia karena memiliki anak laki-laki. Begitulah perlakuan orang-orang jahiliyah kepada anak perempuan. Yang ketiga, menolak kewajiban dan menuntut sesuatu yang bukan menjadi haknya. Terkadang punya tanah orang, tiba-tiba diakal-akali supaya menjadi miliknya. Diusahakan supaya ada yang ngaku-ngaku, dibuat ini kerjasama dengan BPN. Bukan tanah dia, diatur-atur menjadi milik dia. Diajukan ke pengadilan juga sudah dibayar. Itu masuk neraka orang yang seperti itu, mengambil hak orang yang bukan menjadi haknya. Itu yang diharamkan. Adapun yang dibenci adalah Allah benci beberapa perkara. Satu, menyebarkan kabar burung, hoax ini, desas-desus disebar-sebarkan. Jangan sampai kita menjadi ahli tukang sebar. Ada share. Apa nggak jelas isinya, share aja dia. Jangan, karena itu membahayakan. Itu kalau dibaca oleh banyak orang dipercaya, share kita, dapat dosa juga. Allah benci apa? Banyak bertanya, kasratus su'al, banyak nanya dia. Makanya nanti jangan nanya-nanya ya. Ini dia. Maksudnya banyak nanya ini adalah nanya doang, gak mau diamalin. Apa hukumnya setelah dijelaskan nggak diamalkan juga. Apa hukumnya salat tarawih, qiyamul lail, setelah itu ditanya doang. Apakah setelah itu qiyamul lail? Enggak juga, cuma nanya doang. Terkadang ingin mengetes ustadznya, bisa nggak jawab, padahal sudah tahu dia. Itu disebut dengan kasratus su'al, itu banyak bertanya. Makanya dalam Al-Quran 30 juz, pertanyaan sahabat itu cuma 13 kali dalam Al-Quran. Yas'aluna, mereka bertanya kepada Muhammad, cuma berapa? 13 kali. Kalaupun ada menyebutkan 15 kali, karena dalam satu ayat ada 2 pertanyaan. Dalam surat Al-A'raf, yas'aluna, berikutnya ada lagi yas'aluna. Itu dianggapnya 2, sehingga Ibnu Abbas mengatakan cuma 13 kali. 13 kali saja yas'aluna. Artinya apa? Para sahabat itu banyak beramal, sedikit bertanya. Umat sekarang banyak nanya, dikit amal dia. Nanya doang. Kita kan ilmunya banyak ini, amalnya banyak apa enggak? Kadang-kadang ambil hikmahnya aja dah. Begitu. Jadi jangan sampai kita ini dimasukkan ya, banyak bertanya tapi pada saya tidak mau diamalin. Apa hukumnya warisan begini? Begitu meninggal ibunya, meninggal bapaknya, tetap aja tidak dibagi. Itu berarti banyak nanya tapi tidak mau diamalin. Yang ketiga, menyanyiakan harta. Jangan idaatul mal. Allah benci. Apa termasuk menyanyiakan harta? Beli sesuatu gak dipakai. Hanya hiasan doang di rumah. Beli gelas gelas mahal-mahal, ditaruh doang di ruang tamu, gak dipakai. Itu termasuk menyanyiakan harta. Beli baju banyak gak dipakai-pakai juga, itu menyanyiakan harta. Beli apa saja gak digunakan, itu menyanyiakan harta. Sampai kemudian banyak emasnya, dipakai enggak juga, menyanyiakan harta namanya. Untuk itu waspadalah. Kita boleh membeli sesuatu silakan saja, tetapi memang akan dipakai, bukan untuk sekedar dipamerkan begitu. Karena orang lain menikmati, kita sendiri gak menikmati, hanya dipamerkan untuk orang lain. Padahal harta itu untuk dinikmati oleh kita, bukan dinikmati oleh orang lain dengan dipamerkan kepada mereka. Saya kira itu yang paling penting untuk kita kemudian pahami bersama. Dengan begitu insya Allah kita kemudian akan menjadi orang yang menjadi orang bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Ini poin terakhir, mungkin paling terakhir adalah sekiranya ada masalah yang kita hadapi, jangan lupa sekiranya ibunya masih ada, minta doa. Ini dia kata Ibnu Abbas, kalau minta doa kepada ibu ketika menghadapi masalah, Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan solusi insya Allah. Kan ini dari Ibnu Abbas. Ada seorang lelaki datang kepadanya lalu berkata kepada Ibnu Abbas, saya pernah ingin melamar seorang wanita, namun ia enggan menikah dengan saya. Lalu ada orang lain yang melamarnya, lalu si wanita tersebut mau menikah dengannya. Aku pun cemburu dan membunuh sang wanita tersebut. Apakah saya masih bisa bertaubat? Ibnu Abbas menjawab, apakah ibu masih hidup? Lelaki itu menjawab, tidak, sudah meninggal. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, kalau begitu bertaubatlah kepada Allah dan dekatlah kepadanya sedekat
terdekatnya. Lalu laki itu pergi. Atau bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa anda bertanya kepadanya tentang ibunya masih hidup atau tidak? Ibnu Abbas menjawab, aku tidak tahu amalan yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah selain birrul walidain. Jadi ternyata kalau ada masalah yang kita hadapi, datang kepada kedua orang tua, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Doa orang tua makbul, diterima di sisi Allah. Itu saya kira sebagai penutup. Semoga kita semua insya Allah bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Sekiranya orang tua kita sudah tidak ada, masih ada jalan untuk berbuat baik kepadanya dengan cara apa? Mendoakan dia, menunaikan janji-janjinya, menunaikan wasiat-wasiatnya. Kemudian kita selalu mohonkan ampun kepadanya, dan seterusnya kita bisa berbuat baik kepada sahabat terdekatnya. Berbuat baik kepada sahabat terdekatnya adalah cara untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pemaparan tadi luar biasa ya, orang manifestasi. Saya sebagai anak tentunya sangat yakin itu anak beliaunya ada ya. Tapi kalau saya sebagai suami, ada hal-hal yang sering saya baca di medsos atau di mana pun, kadang seorang ustaz yang menyampaikan seperti ini. Baiknya seorang istri itu tergantung sama suaminya. Artinya apa? Jadi apapun perbuatan itu tergantung dari suaminya. Itu ada dalilnya, benar atau tidak? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Saya juga sendiri belum, karena keterbatasan ilmu saya dan sedikitnya pemahaman saya juga tidak paham ya apakah ada dalil seperti itu, bahwa statement baiknya seorang istri tergantung pada baiknya seorang ayah. Tetapi memang harus dipahami bahwa di zaman Rasulullah SAW itu, kemudian Rasulullah itu selalu dianjurkan untuk mentalak istrinya kalau istrinya tidak mau taat kepada suaminya. Artinya apa? Bisa jadi suami baik, istri belum tentu baik. Walaupun memang pada perjalanan hidupnya Rasulullah istrinya semua baik-baik, tapi ada ancamannya. Kalau seandainya kamu tetap begini situasinya, kondisinya, masih tetap meminta tambahan belanja pada saya, kemampuan saya seperti ini, maka saya akan berbuat baik kepadamu, berikan apa yang kau minta, tapi setelah itu saya talak. Dalam surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabi, wahai nabi, ya kalau seandainya istri kamu minta terus begitu, maka talaklah dia dan cari perempuan-perempuan yang lain. Mungkin saja ada perbuatan istri yang tidak selamanya, tidak selalu bahwa itu gara-gara suami. Boleh jadi memang karakternya begitu. Masa disandarkan kepada seorang suami, kasihan banget suaminya. Walaupun begitu, tugas suami adalah menjaga keluarganya dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Tapi kan dia juga punya hati, punya tanggung jawab sendiri, kemudian juga punya kehendak sendiri, maka ya mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan sendiri tanpa melibatkan nanti suami. Intinya adalah bagaimana suami terus mengingatkan istri, mengingatkan supaya mereka pada jalur yang benar. Ketika nanti istri berbuat curang, berbuat dosa, maka suami sudah terlepas dari tanggung jawab itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak mungkin dosa orang lain dibebankan kepada orang lain. Nggak mungkin istri berdosa, walaupun suami sudah mengingatkan, maka tidak mungkin suami akan menanggung dosa sang istri. Istri bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Kira-kira pemahaman saya begitu, wallahu a'lam ya. Kasihan suami kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan kalau konteksnya bahwa kita orang tua masih hidup. Kalau sudah meninggal bagaimana Ustaz? Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua kita. Nah, itu kan konteksnya bahwa itu kita orang tua masih hidup. Kalau sudah meninggal apakah masih berlaku ridhonya Allah? Baik.
Yang dimaksudkan dalam hadis adalah ketika masih hidup, ya masih hidup. Kalau orang tua masih hidup, kemudian senang, ridho kepada kita, sayang kepada kita, itu menunjukkan Allah pun akan ridho. Sepeninggalnya nggak bisa lagi, karena kita tidak tahu juga apakah dia ridho kepada kita. Yang penting dia ridho masa hidupnya kepada kita, insya Allah di akhirat pun Allah akan ridho kepada kita. Susah mengukurnya kalau sudah meninggal dunia, karena kita tidak berinteraksi lagi. Yang dimaksudkan ketika berinteraksi antara ayah dan anak, antara ibu dengan anak, kemudian dia senang ibunya, ibunya senang, bapaknya senang kepada anaknya, itu berarti dia ridho kepada anaknya. Ketika ibu dan orang tua ridho kepada anaknya, Allah pun akan ridho. Kalau sekarang sudah meninggal dunia, ya sudah selesai. Tetapi intinya masih bisa berbuat baik kepada ibu yang sudah meninggal dunia, kepada yang sudah meninggal. Seperti itu ada 4 caranya. 1, mendoakan dia supaya diampuni dosa-dosanya, kecuali dia berbuat syirik ya. Yang tidak non muslim jangan didoakan, dilarang oleh Allah. Ketika dia kemudian sudah berbuat syirik, dia jelas-jelas penghuni neraka jahanam, nggak boleh dia didoakan supaya diampuni oleh Allah. Dosa syirik ya. Setelah itu nggak apa-apa, doakan terus supaya diampuni. Tapi khusus untuk perbuatan syirik itu nggak boleh doakan, berdasarkan firman Allah dalam surat At-Taubah, maka nabi nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang beriman mendoakan orang tuanya yang berbuat syirik kepada Allah setelah meninggalnya, yang nyata-nyata mereka adalah penghuni neraka jahanam. Gak pantas kata Allah Subhanahu wa taala setelah meninggal. Kalau masih hidup boleh nggak didoakan? Boleh, tapi bukan diampun dosanya. Doakan, ya Allah berikan hidayah kepadanya, ya Allah berikan hidayah. Bukan pengampun dosa, ya Allah ampuni dia, karena dia berbuat syirik, nggak bisa diampuni. Ya Allah berikan hidayah, dengan hidayah itu kemudian meninggalkan kesyirikannya dan hanya beribadah kepada. Yang kedua, tunaikan janji-janjinya, tunaikan wasiatnya. Nah, orang tua berwasiat, lakukan ini ya, laksanakan. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah berbuat baik dengan bersedekah atas namanya. Ini saya menyumbang ke masjid atas nama orang tua saya menyumbang ke pesantren atas nama orang tua saya. Itu bagian dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang terakhir adalah menyambung silaturahim dengan teman karibnya. Dengan siapa bersahabat ketika masih hidup, sambung dengan dia, silaturahim ke sana. Itu bagian dari berbuat baik kepada kedua orang tua. Masih ada 4 cara untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, dan adapun tadi mengetahui ridhonya hanya di masa hidupnya. Setelah meninggal tidak ada lagi, tidak bisa lagi. Wallahu a'lam. Masih ada? Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang ibunya ini ikut dengan dia, dengan anak. Jadi berpisah dia dengan suaminya. Dengan siapa? Secara tapi dia tidak tahu. Juga dengannya suaminya. Ditelantarkan. Karena dia itu disalahkan ya. Jadi yang dia anak ini membela itu tidak sempat untuk menunjukkan antara ibu dan bapak. Anak ini memperlukan. Iya, kasusnya adalah bahwa ada seorang ayah memiliki 2 istri, dan ternyata istri tadi sang bapak tidak diceraikan secara syar'i, cuma ditelantarkan oleh sang ayah, dan anak dari sang ibu tadi sebenarnya ingin merujuk tapi tidak sempat, kemudian meninggal ayahnya. Apa ibunya meninggal? Ayahnya ya? Ibunya meninggal. Cuma dia ini tidak sempat jalan untuk memperbaiki antara bapak dengan ibunya. Ya insya Allah ya, memang sih yang paling utama untuk ini rujuk kembali adalah ayahnya sendiri ya. Aku ingin rujuk. Tugas anak ya, kalau seandainya kemudian ada usaha bagus juga. Tapi jikalau tidak ada usaha untuk merujuk mereka, tanggung jawab dia sebenarnya nggak terlalu besar, karena yang melakukan ini kan ayahnya dan ibunya ya.
Adapun anak, saya mah produk dari ayah dan ibu saya. Nah, produk dari ayah dan ibu saya. Tapi sekiranya merujukkan itu jauh lebih baik. Tetapi sekiranya tidak sempat merujukkan, insya Allah dosa anak tidak terlalu besar. Kalaupun ada nggak ini, karena yang paling utama untuk merujuk itu adalah istri dan ayahnya, ayah dan istrinya. Itu yang paling utama. Saya rujuk kepada sana. Itu tergantung saya. Apakah anak saya kemudian harus ini? Ya bisa saja kemudian menganjurkan, tapi sekiranya tidak menganjurkan pun itu dosanya tidak sekiranya ada ya, tidak terbesar, karena apa tadi, tanggung jawabnya adalah ada pada ayah dan ibunya. Apalagi kemudian kalau sang ayah sampai menelantarkan istri, jangan. Begitu kita mau telantarkan, ceraikan aja satu. Mau daripada kemudian ditelantarkan dosanya besar, ini nggak dipedulikan, nggak dikunjungi, nggak ini, wah jangan sampai terjadi. Mudah-mudahan ini kalau masih bisa masih ada yang bisa merujukkan. Tapi kalau enggak, ya tanggung jawab ayah dan siapa tadi, istrinya gitu. Wallahu a'lam. Sampai di sini kajian haji kita. Terima kasih Ustaz atas semuanya. Manfaat untuk semuanya. Sama-sama kita lagi dengan Inggris. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.